warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kabak Hukum, Bapak Firdaus, kepada Bapak Sekcam dan juga Bapak Haidir selaku BPRD. Di sini kami perkenalkan, nama saya Danang Prabowo dari Sungai Sawut. Dan di sini saya ingin kacamata nggak nampak. C6. Di sini saya pribadi tanpa melibatkan siapapun serta pihak manapun saya menyampaikan serta mempertanyakan perihal pajak sarang walet yang akan ditarik oleh pemerintah. Tentunya ini bagi kami masih calon, karena saya mengakui orang yang belum tahu, bisa dikatakan gaptek atau tidak berpendidikan tinggi. Sebenarnya saya di sini menyadari serta ingin menjadi warga masyarakat Indonesia yang tinggal di Merangin ini tentunya sangat ingin taat, sadar, patuh, tertib, serta menghormati, menjunjung tinggi hukum serta peraturan yang berlaku. Kemudian saya di sini akan menanyakan bagaimana dengan gendung walet atau sesungguhnya tak layak disebut gendung walet karena hanya terbuat dari papan dan asbes. Mungkin layaknya disebut sebagai kandang walet, kandang saja seperti milik saya. Bagaimana sistem serta cara bayar pajaknya? Apa akan harus dan disamaratakan dengan gedung permanen pembayarannya? Kemudian dan yang kedua tentunya ini mohon menjadi suatu bahan pertimbangan dari pemerintahan pajak, tentunya apa bentuk bantuan, kepedulian, perhatian serta sumbangsih dari pihak pemerintah pajak sebelum pembuatan kandang agar ada simbiosis mutualisme pada petani walet, tentunya teruntuk saya, karena dengan jujur saya membuat kandang walet tersebut dengan modal pinjam uang di bank yang dengan cara saya angsur dengan perjuangan yang cukup ekstra luar biasa, dengan tenaga, menguras tenaga serta pikiran dalam mencari uang untuk angsuran bank tersebut. Bahkan bisa dibilang orang Jawa tak rewangi nganti jungker balik, Pak. Kemudian hingga itu semuanya berefek dan bergejolak terhadap efek manajemen ekonomi kami rumah tangga, bisa dibilang sampai mencekik leher untuk biaya makan keluarga demi punya kemajuan selangkah dalam ekonomi, tentunya bukan untuk diri pribadi saya, tentunya untuk anak cucu keturunan saya. Dan hingga saat ini pun hutang belum lunas, kandang pun sampai sekali belum ada hasilnya, bahkan masih ada sebagian material bangunan belum terlunasi semua. Ini real dan fakta yang nyata yang saya alami, semua bisa dicek dan bisa ditelusuri. Kandang pun memprihatinkan, masih posisinya keadaannya dengan papan seadanya, dengan potongan kecil, bahkan ada saya tutup dengan kardus serta berlapis kardus bekas. Jadi apa solusi bantuan sumbangsih perhatian serta pemerintah dari pihak pemerintah pajak mohon menjadi pertimbangan agar ada mutu simbiosis, dan juga mohon bila mana nanti sudah menghasilkan, kali ini posisi belum ada hasilnya, untuk memberikan cara pemasaran atau marketing yang ada untuk petani walet. Demikian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Joko, Danang. Jadi kalau dengar Danang ini katanya Pak Firdaus. Jadi saya teringat dengan Pak Bupati kita, Pak Masuri. Pak Masuri ini masuk Merangin 78. Pak Danang, yang dikenakan pajak itu tentu yang menghasilkan. Kalau Pak Danang belum menghasilkan, itu belum dikenakan pajak. Hasilnya yang dipajaki. Nah, bagi pemerintah daerah yang memungut pajak ini, itu tidak didasarkan atas bangunannya. Kadang-kadang Pak, mungkin punya Bapak nanti suatu saat dia akan banyak hasilnya. Ya? Nah, tidak atas dasar bangunan. Saya teringat dulu Pak, ketika saya kuliah di Padang S2 dulu, ada seseorang punya warung. Warung tadi itu papan. Nah, rame dalam makan situ Pak, di bypass. Akibatnya karena rame, dia punya duit, dibangunnya rumah makan megah ruko. Nah, setelah terbangun tidak ada lagi orang makan di situ. Nah, itu jadi mungkin ya bisa saja Pak, nanti Bapak
yang tidak permanen mungkin hasilnya lebih banyak, ya kan? Nah, kita doakan seperti itu. Yang dipungut itu hasilnya Pak, tidak bangunannya. Dan yang dipungut pun ada yang dipungut. Kalau Bapak tidak menghasilkan, apa yang dikenakan pajak? Kan itu. Nah, persoalan perhatian pemerintah, kan itu Pak. Jadi pemerintah daerah itu dia mengungut pajak, dia masuk ke APBD, maka nanti dikeluarkanlah melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kadang-kadang Pak, namanya pajak itu digunakan untuk fasilitas umum pemerintah itu. Kadang-kadang memang kesal gitu. Kita bayar pajak kendaraan bermotor, mobil bayar pajak kan? Tapi pemerintah udah bangun jalan gitu, kan gitu. Nah, persoalannya dana tadi itu secara bertahap, mungkin di sini dulu, di sini dulu. Nah, kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas umum seperti itu. Nah, karena sarang burung walet ini Pak, ya artinya belum begitu merata menjadi usaha orang. Belum ada kelompok-kelompoknya, ya kan? Nah, sehingga perhatian pemerintah pun tidak masuk dalam skala prioritas. Kalau petani banyak Pak, ada kelompok-kelompok tani, sehingga nanti dibina, ya kan? Nah, mudah-mudahan kalau usaha Bapak suruh malet ini banyak, ya kan? Bapak pun sudah bentuk kelompok, ya bisa ngajukan ke pemerintah. Kami sudah ada kelompok, ya kan? Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita? Kini kan sulit kita mencari siapa yang punya suruh malet itu. Di desanya loh, Bapak di desa Bapak, usaha malet banyak. Banyak enggak? Ada kan? Nah, mudah-mudahan nanti supaya dia nanti Pak keluh kesah itu terdengar, coba bentuk kelompoknya, ya kan? Kelompok usaha sarang burung walet. Nah, dari kelompok Bapak itu bisa menyampaikan aspirasi, ya kan? Aspirasi. Nah, terkait misal pemasarannya macam mana, ya kan? Nah, nanti kan ada dinas perdagangan, ada pembinaan macam mana, pelatihannya macam mana. Kalau dia sudah banyak Pak, kalau cuma Bapak banyak cuma diperhatikan Pak, belum terdengar gaulnya gitu. Nah, jadi harapan kita Pak, coba Bapak yang punya suara walet itu dibentuklah kelompoknya, lalu Bapak usulkan, ya kan? Nah, sehingga bisa pemerintah memprogramkan pembinaan kepada apa namanya itu, pengusaha petani, apa namanya? Hah? Petani itu? Petani sarang burung walet? Katanya. Iya, empat tak kalau dikata petani? Petani walet, Pak. Petani walet? Ya, petani budidaya, Pak. Budidaya. Ayo, petani budidaya apa dikata? Nah, jadi kalau misalnya ada, Bapak juga punya dosa. Ya. Nah, sarang walet. Nah, cukup bentuk kelompok, ya kan? Ada kegiatan, coba diusulkan ke pemerintah daerah. Pertama di dinas koperasi perdagangan usaha kecil dan menengah itu. Nah, nanti kan bisa diprogramkan kegiatan itu Pak. Ya, pembinaan macam mana, pelatihan kalau ada, bisa nanti ada bantuan usaha, ya kan? Nah, kalau gini ini lo tentu terdengar kelompok-kelompok itu. Kelompok yang ikan nih, ada. Kelompok tanian ada. Nah, jadi sementara yang sawit, kelompok yang swalek ini belum ada bentuk kelompok belum. Nah, coba dibentuk kelompoknya. Nah, di Kepadu ada pengurus di kabupatennya, ya kan? Nah, harus tuh. Tahap banyak bro. Kalau ada bapak kelompok, nanti ketika musren bank, ya kan? Nah, secara bertingkat sampai ke kabupaten, masuk dalam RKPD, masuk dalam rennya, ya kan? Masuk ke dalam APBDes, baru ada kegiatan-kegiatan tadi. Tapi kalau bapak tidak ada kelompoknya, macam mana ikut di dalam musrenbang, kan? Rencana pembangunan itu, kan sering ada tahu kan? Nah itu, nah sehingga bisa nanti aspirasi bapak tuh sampaikan.
Nah, bisa pula Dinas Kepelindak tuh memprogramkan kegiatan pembinaan kepada usaha sarang burung walet. Pelatihan kah, bantuan usaha kah, pinjaman lunak kah. Nah itu, kira itu Pak Nenang. Ya, Ya. terima kasih atas jawabannya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nur Hadi dari Gading Jaya, Pak. Sebenarnya bukan nggak ada rencana mau membentuk kelompok atau itu. Sebenarnya sudah ada, Pak. Dari Pak Bejo itu sudah menghubungi saya dulu mau bentuk paguyuban atau grup. Burung walet di tahun ini belum banyak yang menghasilkan, Pak. Masih banyak yang galuh dikatakan. Nah, hasilnya aja sudah banyak undangan-undangan, banyak ibaratnya itu Satpol PP lah datang. Wah, banyak sekali, Pak. Bukan sekali dua kali ini. Makanya saya terus kalau bayar pajak itu bentuk pajaknya persentase umpamanya, Pak ya. Dari penghasilan. Terus dari tim pengawas itu bagaimana, Pak? Gitu. Pertanyaannya itu aja. Maksudnya dari tim pengawas dari pusat ibaratnya, Pak. Gitu. Itu aja, Pak. Assalamualaikum. Dan kami pun juga tadi bertanya-tanya kenapa kok yang diundang cuma yang punya walet aja, lainnya seperti perukul dan lain sebagainya nggak dilibatkan. Ini saya juga mau tanya sebenarnya bagaimana kok cuma yang diundang walet, apakah memang walet itu udah inti harus yang ini, yang lain nggak di pungut pajak lainnya. Mohon nanti penjelasan yang bagaimana kami sampaikan kepada warga di warga kami. Terima kasih. Jadi apa disampaikan Bapak Pak? Nur Hadi. Nur Hadi. Yang memang ada rencana untuk semacam membentuk grup, tapi belum kesampaian, ya kan? Nah, sebenarnya kalau ada semacam kelompok itu lebih mudah melakukan pembinaan. Cocok kata si Mas apa? Nanang tadi. Sebab pasti ada umpan baliknya, timbal baliknya. Kini kan baru masyarakat setelah hasil waletnya, ya kan? Karena ini ada potensi. Tapi yang jelas, ketika itu menghasilkan, pemerintah juga tidak tinggal diambang, pasti melakukan pembinaan supaya hasilnya lebih meningkat. Kalau misalnya belum menghasilkan, apa udah dibayar pajak? Namanya usaha baru mulai, ya kan? Tapi kalau sudah menghasilkan, ya berbagi-bagi lah, kan itu. Tidak ada maksud pemerintah daerah, kenapa diutamakan orang usaha sarang burung walet yang hadir di sini, sementara yang lain tidak. Karena berdasarkan data, usaha sarang burung walet ini belum nampak aktif di dalam pembayaran pajak. Kalau untuk usaha-usaha lain sudah ada, tapi sarang burung walet itu belum ada. Nah, oleh karena itu diundang hari ini itu sosialisasi, bukan ngomong pajak, Pak. Diberitahu dulu, ya kan? Nah, setelah diberitahu dulu, belum ada kelompok, maka Bapak bentuk kelompok. Nanti ketika sudah kelompok, mungkin nanti diundang oleh pemerintah daerah, ya kan? Nah, dalam musrenbang, nah, apa yang keinginan Bapak. Nah, kalau belum terkelompok, macam mana itu bisa suaranya bisa masuk, ya kan? Nah, bisa saja nanti pemerintah melakukan pembinaan, bentuk pinjaman, artinya membantu permodalan dengan hubungi daripada bank-bank yang ada. Nah, itu. Jadi tidak ada maksud untuk mengundang Bapak semacam diskriminasi, enggak, Pak. Ya kan? Tidak, ini sosialisasi. Sifatnya sosialisasi. Ngasih tahu kalau memang ada usaha sarung walet, kalau dia berhasil, mohon bantu pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah juga akan memperhatikan bapak-bapak yang usaha sarung walet ini sama dengan petani-petani lain, ya kan? Seperti pengurus tentang tambak ikan, kolam. Nah, ada program bantuan bibit, ya.
Nah, kalau memang sarang burung walet tuh bisanya di sama dengan ikan dititik di situ, mungkin nanti dititik di situ, ya kan? Itu. Cuman kan tidak mungkin kan? Nah, cuman aturan negara mengatakan kalau itu ada menghasilkan, tolong dibayar pajaknya. Nah, kalau Bapak sudah ikut kontrol membayar pajak, sudah ada kelompok, pemerintah daerah juga tinggal lihat. Tidak mungkin lah misalnya Bapak tidak diperhatikan, pasti diperhatikan. Kalau memang ada pelatihan, ya dapat pelatihan. Kalau ada misalnya bantuan permodalan, diberikan bantuan permodalan. Nah itu maksudnya Pak. Jadi tidak ada istilahnya, kenapa orang usaha rumah makan tidak dendang, tidak dendang. Ini baru nongol dikit sudah datang undangan, dan disosialisasi sifatnya, ya kan? Nah, cuman kita berdoa mudah-mudahan usaha Bapak berhasil. Kalau berhasil, daerah punya pemasukan, timbal baliknya juga mudah-mudahan ada. Sebab di kabupaten itu kan ada yang membidangi ngurus-ngurus kelompok usaha, Koperindak. Nah, kalau Bapak sudah berkelompok, nanti bisa masuk program kegiatan dia Pak. Itu, nah masuk dalam musrenbang. Sampai ke tingkat kabupaten. Nah ini perlu adanya pembinaan kepada usaha sarang burung walet. Nah, apa kegiatan orang situ besok? Nah, kira itu Pak. Kira. Kalau tidak menghasilkan, kalau gagal panen, apa tidak dibayar pajaknya? Kan itu. Tapi kalau ada panennya, ya, kan gitu. Nah, nanti BPD akan mengawasi petugas-petugasnya Pak. Tidak boleh liar. Mau liar tidak boleh. Nah kalau Bapak nanti sudah jelas terdata, nanti petugas akan memberikan bukti store-nya. Masa Bapak telah store. Nah tapi saya mohon Bapak bentuklah dulu kelompoknya. Kelompok usaha walet ini dibentuk sehingga aspirasi atau keinginan Bapak itu nanti sampai ke kabupaten. Nah kelompok Bapak itu didaftarkan di Kesbangpol, di kecamatan. Nah kalau sudah terdaftar di kecamatan, apapun kegiatan di kecamatan, musyawarah rencana untuk pembangunan itu, nanti Bapak diundangnya, ya kan? Ya. Nah diundang ke kecamatan, ketuanya udah jangan boleh seluruh jenazah pergi kan mana sudah. Nah saya kira itu Pak. Ya. Lama, mulai ditetapkan perda sudah mulai berlaku. Nah persoalannya di daerah-daerah lain, orang-orang lain yang ada di kota mungkin yang sarang burung walet itu sudah dilakukan banyak. Nah terhadap Bapak mungkin belum, karena pertama belum terdata, yang kedua juga belum disosialisasikan, dan yang ketiga juga mungkin belum begitu menghasilkan. Nah sebelum nanti pelaksanaannya Bapak memudahan ke depan menghasilkan, maka disosialisasikan terlebih dahulu bahwa Bapak kalau ada usaha seperti itu maka ada kewajiban untuk membayar pajak, itu diatur di dalam undang-undang. Nah persoalan kelompok, kita mengelompok ini kan agar kita itu aspirasi itu cepat didengar orang. Itu memang hak kita mau berkelompok atau tidak. Tidak perlu diwajibkan kita berkelompok, dah. Cuman kalau kita berkelompok, maka ada yang mengkoordinir kita, ada yang menyampaikan keinginan kita ke tingkat atasnya. Kalau mau berkelompok, kalau memang tidak mau berkelompok, jadi itu masalah usaha pribadi. Nah mekanisme pembayarannya, maka Bapak yang datang untuk menyetor pembayaran pajak di kantor BPRD. Nah kalau Bapak sudah menyetor pajak, setidak-tidaknya kalau ada yang nak mungut, nak memeras Bapak, tidak bisa lagi dia. Nah ini sudah selesai. Bukti store saya sudah bayar pajak. Kan gue nak datang lagi dengan Bapak Pol PP, tidak mungkin. Ada yang lain nak meras, tidak bisa. Nah karena sudah bayar. Cuman kalau Bapak misalnya masih ada usaha sarang burung walet, padahal sudah menghasilkan, kita tidak mau bayar pajak,
Kalau ada kesalahan kita, di situ kita ditekan orang, ya kan? Ditekan orang kita. Bapak menghasilkan mata aturannya undang-undang mengatakan itu dipungut. Tidak dipungut ada sanksi pidananya, sehingga kita dimanfaatkan orang Pak. Ditekan orang. Nah, dimanfaatkannya untuk pungli-pungli. Tapi kalau saja Bapak sudah menunjukkan bukti setor pajak, yakin saya tidak akan berani ada orang yang mengubah. Usaha saya sudah bayar pajak nih. Sama lah dengan kita misalnya punya tanah. Kalau tanah kita sudah punya sertifikat, mana berani orang yang ini. Tapi kadang-kadang kita menunggunya tidak sertifikat tak punya, sehingga macam-macam lah orang ngatakan tanah dia lah segala macam, sebenarnya bukan perkara. Nah itu. Jadi kalau menurut saya, kalau ada usaha, ya kalau ini self assessment, nah, daftarkan setor dan kantor pajak. Ibaratnya kalau tidak ala Prancis, ala kadaknya, yang penting ada bukti store gitu. Nah itu, ya kan? Nah itu. Terima kasih lah atas Bapak datang ke sini dan mendengar apa yang saya sampaikan. Kalau selama penyampaian saya ini mungkin ada yang kurang, ada yang tersinggung, ya kan? Yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Nah, dan saya mohon pamit juga balik ke Bangkok. Ya, saya kira itu dan saya kira wabillahi Rapat wassalamualaikum kecamatan. Akhirnya ini ada ramah tamah, dipersilakan kepada Bapak mungkin mencicipi dana yang ada lagi Pak. Silakan ya Pak. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. siapin dulu lah harusnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan dia untuk